Pada suatu hari, sekolah kesatria sihir Ragun kedatangan murid baru. Murid baru itu bukan murid biasa, dia adalah putri dari negeri lain yang berhasil masuk dengan nilai tertinggi sepanjang sejarah. Murid tersebut bernama Stella Vermilion. Berkat kemampuannya, sejak awal masuk, dia mendapatkan peringkat A di sekolahnya. Di sisi lain, cowok bernama Iki Kurogane adalah murid dengan peringkat F terendah. Namun, meskipun dianggap tidak berbakat, tapi dia selalu berlatih setiap hari demi mewujudkan impiannya. Sesudah latihan, Iki kembali ke asramanya. Kemudian, secara tidak sengaja dia melihat Putri Stella yang sedang ganti pakaian di kamarnya. Iki tidak melarikan diri dari masalah tersebut. Agar mereka impas, dia sengaja membuka pakaiannya dan memperlihatkan tubuhnya kepada Stella. Setelah itu, Stella melaporkannya kepada kepala sekolah. Dia merasa sudah dilecehkan dan menuntut pertanggungjawaban. Di ruang kepala sekolah, Iki menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud mengintipnya. Oleh karena itu, dia ingin meminta maaf kepada Stella. Awalnya, Stella akan menyebarkan kasus ini ke seluruh dunia. Tapi, untuk menghargai keberaniannya, Iki akan dimaafkan jika melakukan ritual harakiri. Harakiri artinya sama dengan bunuh diri. Oleh karena itu, Iki tidak mau melakukannya hanya untuk masalah sepele seperti ini. Bagi Stella, itu merupakan masalah yang besar. Makanya dia sangat marah saat Iki menyepelekannya. Lalu, saat Iki bilang dia menatapnya karena terpesona, Stella langsung terdiam dan tidak jadi menyerangnya. Namun, karena mereka memang ditempatkan di asrama yang sama, Stella memprotes kepala sekolah dan tidak mengizinkan Iki tinggal satu kamar dengannya. Dikarenakan keduanya tidak mau mengalah, maka kepala sekolah menyarankan untuk menyelesaikan masalah ini dengan latihan tanding. Meskipun peringkatnya rendah, Iki menerima solusi tersebut. Merasa tidak akan kalah, Stella pun menambah taruhan di mana yang kalah harus mematuhi perintah pemenang. Sebelum bertarung, mereka memanggil senjatanya masing-masing. Kemudian, Stella memulai serangan pertama dengan mengerahkan serangan api dari pedangnya. Awalnya, orang-orang beranggapan Iki dalam kondisi terpojok, padahal sebenarnya dia sedang mengamati pergerakan lawan sambil terus menangkisnya. Dari pertarungan itu, Iki bisa merasakan Stella tidak hanya berbakat saja. Menurutnya, dia juga sudah berlatih dengan sangat keras. Kemudian, setelah mengamati dan mempelajari teknik pedang lawannya, Iki memulai serangan balasan. Dia memakai teknik pedang yang sama seperti Stella dan juga mengembangkan teknik itu untuk melampauinya. Setelah menyadari bahwa teknik berpedangnya sudah ditiru, Stella mulai menunjukkan kemampuan aslinya. Selain memakai kemampuan berpedang, dia juga mengerahkan serangan sihir api dengan jangkauan yang sangat luas. Iki tidak mau mengalah. Dia melepaskan semua energinya dalam satu waktu untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Pada akhirnya, Iki berhasil mengalahkan Stella dengan kekuatan penuhnya. Setelah menang, Iki menagih taruhannya dengan Stella. Karena dia yang menang, maka Stella harus jadi pelayannya dan mematuhi seluruh perintahnya. Namun, daripada memberi perintah tertentu, Iki hanya ingin jadi teman sekamarnya dan lebih dekat dengannya. Keesokan harinya, Iki dan Stella lari pagi bersama-sama. Meskipun daya sihirnya sudah kuat dan bisa menggantikan kekuatan fisiknya, Stella tetap mengikuti latihan itu karena tidak mau kalah dari Iki. Hari ini, Iki terlihat lebih senang dari biasanya. Lalu, saat Stella menanyakan apa penyebabnya, Iki mengatakan bahwa adiknya akan masuk akademi pada hari ini. Saat berada di ruangan kelas, guru mereka yang bernama Yuri menyambut semua muridnya dengan cara yang aneh. Meskipun kondisi kesehatannya sedang menurun, dia tetap memaksakan dirinya agar terlihat ceria. Selain itu, Yuri juga tidak ingin menjawab muridnya jika tidak diperlakukan seperti gadis muda. Hal ini membuat kondisi kesehatannya semakin memburuk. Oleh karena itu, dia tak bisa berlama-lama berada di kelas. Kemudian, saat berjalan di luar ruangan, tiba-tiba ada murid cewek yang mendekati Iki. Murid yang namanya Kagami itu mengaku sebagai penggemar beratnya. Selain Kagami, ada satu cewek lagi yang berinteraksi dengan Iki. Berbeda dengan Kagami, cewek itu langsung mendekat dan menciumnya tanpa memperdulikan orang di sekelilingnya. Kejadian ini cukup menimbulkan kegaduhan. Stella mempertanyakan apa yang mereka lakukan dan sangat menentangnya. Terlebih, ternyata cewek itu adalah Shizuku yang merupakan adik kandungnya Iki. Meskipun sudah dilarang, Shizuku masih saja menggodanya. Oleh karena itu, Stella segera memisahkan mereka dengan cara paksa. Shizuku tidak tinggal diam. Karena tidak ingin ada yang mengganggunya, Shizuku mengeluarkan senjata miliknya, lalu menantang Stella untuk bertarung. Karena ada peraturan yang melarang siswa memakai senjata di sekolah, Iki berusaha menghentikannya. Namun, Stella malah ikut terpancing, sehingga pertarungan tak dapat dihindari. Akibatnya, mereka berdua mendapat hukuman membersihkan seluruh toilet cewek yang
jumlahnya sangat banyak. Bahkan setelah mendapat hukuman seperti itu pun, mereka tidak kapok dan masih saja berselisih. Tapi karena perselisihan tersebut, Stella dapat mengetahui bahwa Iki diperlakukan buruk oleh keluarganya sendiri. Beberapa saat setelah itu, Stella menemui Iki. Saat mereka bertemu, dia menyinggung soal masalah yang telah dikatakan oleh Shizuku. Iki tidak berniat untuk merahasiakannya. Dia justru ingin menceritakan mengenai keluarganya dan juga masa lalunya. Setiap generasi di dalam keluarganya selalu ada orang berbakat. Hal ini membuat keluarga mereka dijuluki sebagai keluarga terhormat. Tapi karena terlahir tanpa memiliki bakat, maka orang tua dan saudaranya memperlakukan Iki seakan dirinya tidak ada. Kondisi tersebut membuat Iki tidak tahan dan memutuskan untuk kabur dari rumahnya. Namun karena masih ada kakinya yang peduli padanya, dia mulai termotivasi untuk berjuang pada impiannya. Dalam pertandingan yang sebentar lagi akan diadakan, Stella sudah menerima surel bahwa dirinya akan melawan siswa dari kelas 3. Iki sudah mengetahui kemampuan siswa tersebut. Tapi Stella tidak suka mencari info tentang lawannya agar selalu siap saat menghadapi musuh yang tadi kenal. Berhubung besok adalah hari libur, Stella berniat mengajak Iki untuk pergi berkencan. Namun ternyata Shizuku sudah mendahuluinya untuk mengajak Iki berbelanja bersama. Stella tak akan membiarkan Iki pergi dengan adiknya. Tapi sepertinya Shizuku juga sudah mengajak teman asramanya yang sering dipanggil Alice. Alice adalah seorang pria, tapi sikapnya yang feminim membuat Iki merasa canggung ketika berkenalan dengannya. Kemudian saat mereka jalan bareng, Stella cemburu pada Shizuku karena bergandengan tangan dengan kakaknya. Namun dia tidak bisa meniru atau menghentikannya karena Shizuku menggunakan alasan bahwa itu hanya kontak fisik antar saudara. Pada saat yang sama, terdapat komplotan bersenjata yang menyerang operator CCTV. Sementara itu, Iki dan yang lainnya sedang berada di kafe yang disarankan oleh Alice. Selama ini, Shizuku sering mendekati kakaknya secara agresif. Namun, dia terlihat sangat malu-malu saat Iki menyentuh wajahnya. Stella ingin diperlakukan sama seperti adiknya, tapi dia gagal melakukannya karena tujuannya terlihat jelas. Kemudian, saat Iki dan Alice berada di toilet, tiba-tiba ada komplotan senjata yang sedang melancarkan aksinya. Mereka menembakkan senapan secara brutal tanpa memperdulikan orang yang ada di dalamnya. Iki dan Alice tidak mengetahui siapa pelaku penyerangan tersebut. Karena kemungkinan tempat ini akan dirampok, mereka berdua memutuskan untuk pergi memastikannya. Berdasarkan informasi dari pihak akademi, polisi sudah mengepung tempat kejadian. Namun, polisi juga belum berani untuk bertindak karena mereka menjadikan pengunjung sebagai sandera. Shizuku memiliki rencana untuk keluar dari situasi tersebut, tapi dia butuh waktu agak lama untuk bisa melakukannya. Kemudian, saat melihat ada anak kecil yang akan ditembak, Stella segera mendekat untuk melindunginya. Dengan kekuatannya, maka setiap peluru yang ditembakkan tidak bisa menembusnya. Sayangnya, para penjahat itu memiliki cara yang licik. Karena tidak sanggup melawan Stella, mereka menggunakan sandera yang lain untuk mengancamnya. Selain itu, karena salah satu dari mereka ada seorang blazer, maka Stella tidak punya pilihan lain selain menuruti perkataan mereka. Melihat teman ceweknya sedang dilecehkan, membuat Iki sangat marah. Namun, Alice melarangnya untuk bergerak sekarang karena masih ada sandera yang ditahan. Untuk sekarang, dia hanya bisa menunggu dan mempercayakan semua pada adiknya. Beberapa saat kemudian, Shizuku berhasil membuat penghalang. Dengan adanya penghalang, maka Iki bisa bergerak leluasa tanpa perlu mengkhawatirkan para sandera. Dengan cepat, dia melawan pemimpin komplotan itu sebelum kekuatannya dinetralkan. Namun, di antara para sandera ternyata masih ada anak buah penjahat. Untungnya, murid lain yang bernama Kirihara segera datang untuk mengalahkannya. Meskipun sudah membantu, Kirihara tidak bermaksud untuk berpihak pada Iki dan temannya. Dia hanya ingin pamer kekuatan karena akan melawan Iki dalam pertandingan. Dalam turnamen penyeleksian Festival 7 Bintang, Stella berhasil menang telak dari setiap lawannya. Namun, dia tidak membanggakan kemenangan itu karena lawannya menyerah sebelum bertarung. Sementara itu, Iki masih mencari cara untuk menghadapi lawannya. Dengan melihat rekaman pada pertarungan tahun sebelumnya, dia mengamati tempo serangan yang dilancarkan oleh Kirihara. Dengan kemampuan kamuflasenya, Kirihara dapat mengalahkan lawan tanpa menampakkan dirinya. Bagi sebagian orang, itu adalah kemampuan yang mengerikan. Sedangkan bagi Stella itu adalah cara pengecut dan paling dibenci olehnya. Di sore harinya, Alice menemui Iki karena ada yang ingin dibicarakan. Saat itu, Alice ingin memastikan apakah Iki pernah diserang Kirihara.
Iki mengatakan bahwa keluarganya punya koneksi dengan kepala sekolah saat itu. Oleh karenanya, mereka menyuruh Kirihara untuk memprovokasinya agar bisa dikeluarkan. Ketika Kirihara menyerangnya, Iki memutuskan untuk tidak melawan. Berkat kesabarannya, dia pun terhindar dari hukuman. Dari cerita tersebut, Alice dapat memahami bahwa Iki sudah sering disakiti. Itulah alasan mengapa dia bisa bersikap tenang meski ada yang menyakitinya. Oleh karena itu, Alice berharap suatu saat nanti akan ada seseorang yang bisa mendengar jeritan hatinya. Selanjutnya adalah pertandingan antara Iki dan Kirihara. Sesaat sebelum bertanding, dia langsung menekan tombol setuju tanpa memperdulikan resikonya. Hal ini membuat guru yang namanya Saikyo tertarik padanya karena kebanyakan murid peringkat rendah mengundurkan diri sebelum bertarung. Saat memasuki arena tanding, Kirihara sama sekali tidak mewaspadainya. Dia masih saja meremehkannya dan merasa lebih unggul darinya. Kemudian, saat menggunakan area kamuflase miliknya, Kirihara tidak menyangka Iki dapat mengetahui posisinya secara akurat. Dengan membaca arah serangan, Iki mampu menangkis serangan tersebut serta melakukan serangan balasan. Karena merasa terancam, Kirihara segera mengubah cara bertarungnya. Selain menyembunyikan hawa keberadaannya, dia juga menyamarkan tembak